Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Masih sehat-sehat kan? Alhamdulillah, kita semuanya masih mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak sekalian, minggu lalu kalian telah membahas tentang wazan mauzun. Ya, tentang wazan dan mauzun. Sekarang kita akan membahas tentang bina dan macam-macamnya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa bina itu. Bina menurut bahasa adalah bentuk kalimat. Bina menurut istilah adalah bentuk kalimat ditinjau dari segi jenis hurufnya yang asli. Ya, jadi jenis hurufnya yang asli. Kalau di situ ada kata-kata asli, berarti ada jenis huruf yang tidak asli. Ya. Untuk mengetahui itu semua, nanti akan kita bahas berikutnya. Mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Anak sekalian, sebelum kita membahas tentang bina, maka kita harus paham dulu tentang berikut ini. Ya. Ini ada fa'ala. Fa'ala otomatis fi'il madhi ya. Dulu sudah kita pelajari apa itu fi'il madhi. Fa'ala ini terdiri dari 3 huruf fa, ain, lam. Fa'ala ini disebut fi'il. Disebut apa? Fi'il. Fi'il madhi. Kemudian kalau kita prodoli, ya, fa-nya saja disebut fa fi'il. Ainnya disebut ain fi'il. Lamnya disebut lam fi'il. Saya ulangi lagi. Fa'ala adalah fi'il. Kemudian kalau kita lepas satu persatu, fa-nya saja disebut fa fi'il. Ainnya disebut ain fi'il. Lamnya disebut lam fi'il. Nah, fa'ala ini sebagai wazan, sebagai panutan, ya, sebagai panutan. Artinya apa? Artinya apabila kita menjumpai fi'il madhi yang lain, ya, yang jumlah hurufnya ada 3 seperti ini, maka harus kita ikutkan kepada fa'ala. Ya, harus kita ikutkan kepada fa'ala. Contoh. Nah, contohnya seperti nasoro. Ya, kita lihat. Huruf pertama fa, huruf kedua ya fa, ini panah lurus. Kalau huruf pertamanya fa fi'il, maka bawahnya ini juga disebut fa fi'il. Nomor 2 berupa ain. Ainnya disebut ain fi'il, maka sampai ke bawah ain fi'il juga. So, kemudian lam fi'il, bawahnya lam juga lam fi'il, juga disebut lam fi'il. Saya ulang lagi. Sehingga nasoro fa fi'ilnya berupa huruf nun. Ain fi'ilnya berupa huruf sod. Lam fi'ilnya berupa huruf ro. Ya. Jadi nasoro mengikuti fa'ala. Fa'ala ini sebagai wazan, nasoro sebagai mauzun. Namanya mengikuti wazannya. Saya ulangi lagi. Huruf pertama fa fi'il, maka di bawahnya fa semuanya fa fi'il. Huruf kedua ain fi'il, di bawahnya juga ain fi'il. Lam fi'il, ini juga lam fi'il. Ya. Saya ulangi lagi, nasoro, fa fi'ilnya berupa huruf nun.
Ain fi'ilnya berupa huruf shad, lam fi'ilnya berupa huruf ro. Paham kan? Paham, insyaallah. Kita lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan. Di bawahnya nasoro ada kata sona, ada kata madda. Sona ini ada huruf yang enggak asli. Shad asli, nun asli, tapi alifnya ini bukan alif asli, tapi alif gantian. Alif kan gantian. Nah, asalnya apa alif ini? Perhatikan sebelahnya. Sona nih. Sona, alif ini asalnya wawu, asalnya sowana. Asalnya apa? Sowana. Asalnya sowana. Sehingga mungkin kalian tanya, loh, kok kenapa wawunya diganti alif? Nah, ada suatu kaidah iqlal, kaidahnya berbunyi, apabila ada huruf wawu, ya, jatuh wawu atau ya, jatuh setelah harokat fathah, maka wawu atau ya tadi harus diganti alif. Maka wawunya diganti alif menjadi sona. Nah, sehingga alif saya ulangi lagi, sona alifnya ini bukan alif asli tapi alif gantian. Maka ya, yang kita lihat kalau kita mempelajari bina, yang kita lihat bukan yang sudah gantian ini, tetapi yang aslinya ini adalah sowana. Nah, sowana maka ini kita letakkan, umpamanya sowana kita geret, kita letakkan di sini, sowana, maka kalau ditanya sona, kita harus tahu dulu asalnya mana, asalnya apa? Asalnya sowana. Oh berarti sowana fa fi'ilnya berupa huruf sod, ya. Ain fi'ilnya berupa huruf wawu, lam fi'ilnya berupa huruf nun, ya. Karena yang kita lihat bukan yang sudah berubah ini sona, tapi yang asli. Aslinya adalah sowana. Demikian pula maddah. Kita belum bisa menentukan, tapi harus kita cari aslinya dulu. Aslinya apa maddah? Oh, asalnya madada. Maddah asalnya madada. Maka madada, fa fi'ilnya berupa huruf mim, ain fi'ilnya berupa huruf dal, lam fi'ilnya juga berupa huruf dal. Begitu ya. Jadi dengan demikian, maka sekali lagi untuk mempelajari bina, di sana ada apa? Sesuai dengan definisinya adalah bentuk perubahan, adalah bentuk kalimat ditinjau dari segi hurufnya yang asli. Saya ulang lagi, sesuai dengan definisi bina adalah bentuk kalimat ditinjau dari segi jenis hurufnya yang asli. Sona ada yang nggak asli satu, maka harus kita cari aslinya sowana. Mada ada yang nggak asli, karena hurufnya ada sidahnya, maka kita cari aslinya. Oh aslinya madada, berarti fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Paham kan? Insya Allah paham. Coba sekarang kita lanjut. Yes. Nah berikutnya. Macam-macam bina. Macam-macam bina. Macam-macam bina ada secara garis besar ya ini. Macam-macam bina secara garis besar ada 7. Ya, 7. Ini dikumpulkan dalam suatu bait untuk biar mudah dihafalkan aja. Yaitu kalau dibaca sahihun au misalun au mudha'afu. Khafifun naqisun mahmuzun ajwafu. Saya ulangi. Sahihun au misalun au mudha'afu. Khafifun naqisun mahmuzun ajwafu. Nah, di sini ya, kalau kita hafalkan ya kata-kata bina kita simpan dalam otak kita, cukup soheh, misal, mudho'af, lafif, naqis, mahmus, ajwaf. Macam-macam bina secara garis besar ada berapa? Ada 7. Apa saja? Soheh, misal,
mudha'af, lafif, naqis, mahmus, ajwaf. Sehingga au di sini sahihun au misalun au-nya adalah tambahan. Au adalah tambahan ya, biar lagunya pas ya, ditambah au aja. Untuk mudahkan hafalan bisa pakai sahihun au misalun au mudha'afu. Afifun naqisun mahmuzun ajwafu. Boleh. Atau pakai ini juga boleh. Macam-macam bina ada berapa? Ada 7. Sahih, misal, mudha'af, lafif, naqis, mahmuz, ajwaf. Sahih, misal, mudha'af, lafif, naqis, mahmuz, ajwaf. Itu ya. Itu kamu baca ulang-ulang 10 kali, insya Allah kalian otomatis sudah hafal. Gak usah menghafalkan, sudah hafal dengan sendiri. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Kita akan bahas tentang bina sahih. Ya. Kita urutkan satu persatu. Setelah kita tahu bahwa macam-macam bina secara garis besar, maka akan kita definisikan, kita jelaskan satu per satu. Yang pertama adalah membahas tentang bina sahih. Bina sahih ada 2 macam. Ada sahih sulasi, ada sahih rubai. Nah, sulasi itu bahasa Arabnya berasal dari kata sulasiyun. Sulasiyun berasal dari kata salasun. Kalau salasun 3, kalau sulasiyun sebangsa 3 huruf. Ya. Jadi kalau fi'il madi bina sahih sulasi, ini yang kita bahas jumlah hurufnya ada 3. Ya. Kemudian bina sahih rubai, maka jumlah hurufnya ada 4. Ya. Karena rubai berasal dari kata arba'un, rubaiyun menjadi sebangsa 4 huruf. 4 huruf jumlahnya 4. Nanti kita akan jelaskan satu persatu bina sahih sulasi itu apa, bina sahih rubai itu apa. Baiklah, kita ikuti berikutnya ini. Berikut ini. Fi'il madhi bina sahih sulasi. Ya, bina sahih sulasi ialah tiap-tiap fi'il yang fa fi'ilnya atau ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya, ya, fa fi'ilnya, saya ulang, apabila fa fi'ilnya atau ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya bukan huruf ilat, bukan huruf hamzah. Saya ulangi lagi. Apabila fa fi'ilnya atau ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya bukan huruf ilat atau tidak terdiri dari huruf ilat. Masih ingat kan huruf ilat itu apa? Huruf ilat, nih, huruf ilat itu ada 3. Apa saja? Alif, ya, wawu. Alif, ya, wawu. Disingkat ayu. Boleh alif, ya, wawu, boleh awu, ya, tapi singkatnya ayu. Alif, ya, wawu disingkat ayu. Ayu. Ini panjang. Ayu, begitu. Alif, ya, wawu. Ayu. Ya. Tidak terdiri dari salah satu huruf ilat, tidak terdiri dari huruf hamzah. Kemudian ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama. Tidak berupa huruf yang sama. Contoh nasoro. Contoh lain doroba. Nah, untuk mengetahui ini bina sahih atau bukan, cukup lihat ini aja. Nasoro, ada huruf ilatnya enggak? Enggak ada. Ada huruf hamzahnya ada? Enggak ada. Ada huruf yang sama enggak? Tidak ada. Maka bina sahih sulasi. Doroba demikian pula. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ada huruf ilatnya? Tidak ada. Ada huruf hamzahnya? Enggak ada. Ada huruf yang sama?
Yang kembar nggak ada, maka bina soheh sulasi. Mudah kan? Nah sekarang yang fiil bina soheh rubai. Soheh rubai gimana? Nah, soheh rubai berarti jumlah hurufnya ada 4. Fa lala, fa lala, fa-nya disebut fa fiil, ainnya disebut ain fiil, lam pertama lam fiil 1, lam fiil 2. Berarti lam fiilnya ada 2. Ya. Sekali lagi, fa lala, fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama, lam fiil kedua. Nah, sekarang bina soheh rubai itu gimana? Bina soheh rubai ialah tiap-tiap fiil yang fa fiilnya dan lam fiilnya yang pertama, ini dikasih tanda merah. Saya ulang lagi, fa fiilnya dan lam fiilnya yang pertama, serta ain fiilnya dan lam fiilnya yang kedua, tidak terdiri dari huruf yang sama atau bukan huruf yang sama. Ya. Saya ulangi lagi. Fi'il madi, fi'il rubai bina soheh ialah, ya, fi'il rubai bina soheh ialah apabila fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya yang pertama serta ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya yang kedua tidak terdiri dari huruf yang sama, bukan terdiri dari huruf yang sama. Contoh, dahroja. Dahroja ini fa fi'ilnya mana? Dal. Lam fi'il pertama mana? Ro. Sama enggak? Enggak. Ain fi'ilnya mana? Kho. Sama dengan lam fi'il kedua? Enggak. Enggak sama. Maka di sini tidak ada huruf yang sama, maka bina'nya bina soheh rubai. Bina soheh rubai. Basmalah. Ya, basmalah. Fa fi'il dengan lam fi'il pertama enggak sama. Ain fi'il dan lam fi'il kedua enggak sama. Nah, maka basmalah disebut fi'il rubai bina sahih. Fi'il rubai bina sahih. Mudah kan? Nah, jadi untuk menentukan fi'il rubai bina sahih tidak berhubungan dengan hamzah, tidak berhubungan dengan huruf ilat, tetapi hanya berhubungan dengan huruf sama atau tidak sama. Kalau di sini tidak ada huruf yang sama, maka disebut fi'il rubai bina sahih. Basmalah fi'il rubai bina sahih. Paham tuh? Pahimna insya Allah. Oke. Barangkali sampai di sini dan insya Allah kalian sudah paham. Dan mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.